Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimah, para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk mengkaji ilmu agama, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Mar'ah, Mi'atu Haditsin Muntaqatun min Ahadisil Mar'ah. Kitab Umdatul Mar'ah berisi 100 hadis yang memuat tentang permasalahan wanita, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas hadis ke-60. Hadis ke-60 yang mana kita beri judul pada siang hari ini, jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Sejatinya hadis ini berkaitan tentang perkara suami istri. Kemarin kita telah bahas tentang permasalahan tentang jenazah, tentang berkaitan tentang bagaimana cara mengurus jenazah, sampai terakhir tentang adab berziarah, bahwasanya seorang wanita dilarang untuk sering-sering berziarah kubur. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk tentang pembahasan terkait adab berumah tangga. Adab berumah tangga. Penulis membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis nomor 60. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha sahfataha fa innaha laha ma qaddara laha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal. Tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya. Untuk menceraikan madunya. La yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang wanita, tas'alu talaqa ukhtiha, meminta kepada suaminya untuk mentalak saudarinya. Yang dimaksud dengan saudari di sini adalah madunya. Yang dimaksud saudari di sini adalah madunya. Jadi kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita meminta untuk mentalak saudarinya. Litastafrigha sahfataha, dengan tujuan agar dia memiliki jatah yang lebih penuh dari suaminya. Jatah yang lebih penuh dari suaminya. Dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litastafrigha sahfataha, agar menjadikan piringnya itu penuh. Menjadikan piringnya penuh. Ya, kalau selama ini mungkin sebagian orang memandang kalau istrinya 2 berarti setengah-setengah jatahnya.
Kalau seandainya istrinya ditalak satu, tinggal satu dia sendiri, maka jatahnya menjadi penuh, jadi utuh, jadi lebih banyak lagi. Kata Nabi SAW, la yahil, tidak boleh, ya. Fa innaha atau fa innama, karena sesungguhnya laha, bagi dia, ma qaddira laha, apa yang telah ditakdirkan untuknya. Maksudnya apa? Kalau seandainya kalau seandainya jatah yang diberikan oleh suaminya, misalnya diberikan satu piring, ya, maka itulah takdir yang Allah berikan untuk dia. Andai dia meminta talak, ya, agar suaminya mentalak istrinya yang lain, yaitu saudarinya, maka jatah satu piringnya tidak akan pernah bertambah. Dia akan tetap dapat satu piring itu, ya. Maka dalam hadis ini kita ulangi maknanya, tidak halal bagi seorang wanita untuk meminta talak saudarinya, yaitu madunya, agar dengan maksud jatah piringnya lebih sempurna. Karena sesungguhnya apa yang menjadi bagiannya telah menjadi takdir untuk dia. Artinya tidak bisa ditambah dengan dia meminta suaminya mentalak istrinya. Termasuk juga untuk masalah, ya, hati, untuk masalah yang lain. Ya, berbeda dengan wanita, ya, suami seorang laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaysa dzakaru kal unsa. Seorang laki-laki itu berbeda dengan seorang wanita. Nabi Muhammad SAW memiliki, ya, 11 istri, 9 diantaranya hidup bersama beliau. Ya, namun Nabi SAW menyerahkan atau memberikan yang terbaik untuk setiap mereka. Ya, karena itulah laki-laki mampu untuk memberikan 100% untuk semua istri. Ya, untuk memberikan 100% kepada semua istri. Andai suami kita tidak mampu memberikan 100% untuk kita, dulu kita sendiri, kemudian sekarang kita berdua atau bertiga atau berempat, kemudian kita merasa apa yang diberikan kepada kita berkurang, maka itu adalah ancaman bagi seorang suami. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang memiliki lebih dari satu istri, kemudian dia tidak mampu berlaku adil dalam masalah materi, dalam masalah pembagian hari, dalam masalah yang lain, bukan dalam masalah cinta, ya, kata Nabi SAW, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bahunya atau badannya miring sebelah. Ya, jadi bersabar saja. Kalau seandainya terkesan berkurang, maka Allah akan sempurnakan bagian kita ketika kita bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sejatinya pahala bagi orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas, disempurnakan dengan pahala tanpa batas nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita mensyaratkan, misal kita ingin dijadikan istri kedua, kita katakan ceraikan dulu istri pertamamu kalau mau menikahi aku, ya. Atau setelah menikah punya istri dua, kita mengatakan kepada suami kita, ceraikan istri keduamu kalau engkau mau masih bersama aku. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang wanita, tas'alu talaqa ukhtiha, meminta talak untuk saudarinya. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan madu itu, ya, madu baik nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu disebut dengan saudari, ya, saudaranya, ya, saudara seislam. Ukhtiha litastafrira sahfataha, agar dia ingin menyempurnakan bagian piringnya. Tidak boleh, kata Nabi. Fa inna malaha, karena sesungguhnya untuk dirinya, untuk wanita tersebut, ma qaddira laha, apa yang telah ditakdirkan untuk dirinya. Tidak bisa bertambah dengan dia minta suaminya mentalak madunya. Ya, tidak bisa menambah jatahnya, dan tidak akan juga mengurangi jatahnya sedikit pun. Tidak dapat mengurangi jatahnya sedikit pun dengan bertambahnya, ya, saudarinya. Dulu sendiri jadi dua, tidak berkurang, harus yakin tidak berkurang. Andai pun berkurang, itu hanya bisikan-bisikan
Setan belaka. Karena apa? Karena setan, karena iblis dan para tentaranya ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang tugasnya membisiki kita, memberikan janji-janji kepada kita akan kefakiran. Ya, maka kita takut untuk berjihad di jalan Allah, takut mati, takut hilang harta, takut berpisah dengan istri. Itulah bisikan-bisikan setan, ya. Dan ini termasuk juga salah satu bisikan setan ketika misalnya ada seorang istri mendapati suaminya menikah lagi misalnya, maka bisikan setan mengatakan nanti jatahmu nanti berkurang, nanti sayangnya berkurang, nanti ini berkurang, nanti itu berkurang. Itu semua bisikan setan. Ya, maka hendaklah seorang istri bertakwa kepada Allah dalam menghadapi takdir-takdir yang sedang ia lakukan. Dan lebih khusus lagi bagi para suami, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya seorang laki-laki itu takut dia tidak mampu berlaku adil, sekali lagi adil ini dalam masalah materi, dalam masalah pembagian waktu, dalam masalah-masalah yang tampak zahir, adapun masalah hati tidak bisa. Ya, kata Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang paling beliau cintai, Nabi menjawab Aisyah. Ya, Aisyah paling dicintai. Kita pun tidak dapat memungkiri, kita sebagai seorang wanita ketika ditanya anak yang mana yang paling kita cintai, apabila kita memiliki satu anak pasti ada kecondongan. Kalau kita jujur dengan hati kita pasti ada kecondongan, entah itu anak pertama, anak kedua atau anak terakhir, pasti ada kecondongan. Itulah yang dirasakan oleh Nabi kita, Nabi Yakub alaihi wassalam. Bagaimana Nabi Yakub, begitu hebatnya Nabi Yakub menahan dirinya untuk tidak tampak bahwasanya Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf, namun tetap saja diketahui oleh saudara-saudaranya, ya. Maka hendaklah kita seorang laki-laki, ya, betul-betul berlaku adil dalam permasalahan yang telah ditetapkan oleh syariat, baik masalah materi, baik dalam pembagian tempat bermalam, harus adil, harus berusaha untuk adil. Adapun para wanita, maka hendaklah bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya suami yang sekarang menjadi suami kita bukan milik kita. Suami kita milik Allah Subhanahu wa taala. Suami kita hanya titipan saja yang sedang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan ambil, ya, bukan hanya mungkin berpisah di dunia, bahkan meninggal, mati, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita percaya dengan takdir yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil. Yang pertama, diharamkan bagi seorang wanita untuk memasang syarat kepada suaminya untuk apabila dia ingin menikah lagi, dia harus mencerai, ya, untuk mencerai, baik mencerai dirinya ataupun mencerai madunya tersebut, tidak boleh, ya. Contoh, ada seorang laki-laki ingin menikahi wanita yang lain, maka wanita itu mengatakan, kalau engkau mau menikahi aku, ceraikan istrimu yang pertama. Tidak boleh, haram. Begitu juga sebaliknya, ya, begitu juga yang sebaliknya. Faedah yang kedua, tujuan seorang wanita, ya, meminta syarat agar suaminya menceraikan saudaranya tersebut tidak lain dan tidak bukan agar dia dapat menguasai hati suaminya seutuhnya, hati suaminya seutuhnya. Namun syarat itu dilarang dalam syariat karena mengandung kezaliman bagi yang lain, bagi yang lain. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, kembalinya atau perkara seorang wanita memasang syarat seperti ini merupakan dalil akan lemahnya, ya, lemahnya seorang wanita. Dalil bahwasanya wanita itu memiliki beberapa kelemahan, sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kata Nabi SAW, ya, aku tidak pernah dapati seseorang yang lemah akalnya, lemah agamanya, ya, lemah akalnya atau kurang akalnya, kurang agamanya, yang dapat menaklukkan seorang yang cerdas dan kuat fisiknya. Kata para sahabat,
ya siapa apa yang dimaksud dengan lemah akal ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian seorang laki-laki? Itulah dalil bahwasanya wanita lemah akalnya, ya, lebih ke arah perasaan daripada ya fakta-fakta, dalil-dalil yang dia lihat. Kemudian apa yang dimaksud dengan lemah agamanya atau kurang agamanya? Kata Nabi SAW, bukankah engkau wahai wanita apabila engkau datang bulan engkau tidak sholat dan tidak berpuasa? Itu dalil bahwasanya engkau adalah seorang yang kurang agamanya atau lemah agamanya. Namun apa yang sejatinya lemah yang dimaksud ketika seorang wanita memasang syarat tersebut? Di sini jelaskan yang pertama, ketika seorang wanita meminta kepada suaminya mencerai ya saudarinya atau madunya, itu dalil bahwasanya imannya lemah. Yang kedua, ini juga dalil bahwasanya lemahnya dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lemahnya dia untuk berusaha mengambil hati suaminya. Lemahnya dia untuk mengambil hati suaminya. Kenapa dia tidak berusaha memberikan yang terbaik sehingga suaminya menjadi lebih cinta kepada dia daripada madunya? Kenapa madunya tidak berusaha menjadi yang terbaik sehingga suaminya lebih cinta kepada dia daripada istrinya yang pertama? Seperti itu. Maka hendaklah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hal yang demikian hendaklah kita berlomba-lomba dalam melayani suami, dalam memberikan yang terbaik kepada suami, dan itu semuanya pahala ibu-ibu sekalian. Dan itu semuanya adalah pahala, bukan malah dibalik, dibalik ya. Jadi bukan malah berlomba-lomba untuk mengambil hati suami, bahkan mematahkan agar suaminya tidak usah lagi ia memperhatikan bahkan mentala saudaranya tersebut sehingga dia hanya memperhatikan dirinya. Bahkan yang terjadi bukan begitu ya. Bahkan kita yang mungkin akan ditinggalkan ketika kita memberikan syarat yang seperti itu. Dan ini dalil bahwasanya seorang wanita harus melawan. Jangan sampai dia lemah iman, jangan sampai dia lemah menerima takdir Allah, dan jangan sampai dia lemah untuk berjuang mendapatkan hati suaminya. Nah, faedah yang keempat ya, yang keempat. Coba kita cermati hadis ini. Kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin aw la tahillu limra'atin an tatlubat talaq ukhtiha. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita meminta talak ukhtiha, saudarinya. Dan ini luar biasa. Nabi SAW menyebut sebagai madu tersebut sebagai saudari. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia adalah saudari seiman, dan menjadi kewajiban bagi kita untuk mencintai saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan termasuk saudara adalah saudara fil Islam, saudara dalam Islam, dalam iman. Ya, kata Nabi SAW, ya tidak ada ikatan yang lebih kuat, yakni awsaqu ural iman, tidak ada ikatan iman yang lebih kuat, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena dasar iman, karena dasar Islam, karena dasar agama, dan membenci juga karena iman, karena Islam, karena agama. Maka jadilah saudara dalam agama ikatan yang jauh lebih kuat daripada hanya sekadar ikatan saudara. Apabila saudara kita tidak seiman dengan kita, maka tentu kita lebih dekat kepada saudara seiman kita walaupun tidak lahir dari satu rahim. Nah, yang terakhir, ya, hadzal hadisu aslun fi tarbiyati ala ridha'i bil qada'i wal qadar. Hadis ini, yaitu hadis tentang tidak bolehnya meminta talak, ya, merupakan pondasi utama dalam pendidikan ridha kepada qada dan qadar. Barang siapa yang ingin melatih ridha kepada qada dan qadar, maka hendaklah kembali pada hadis ini. Ya, terutama
ketika kita dihadapi tentang pembagian rezeki dan pembagian rezeki, ya. Dan termasuk pembagian rezeki adalah pasangan. Termasuk bagian rezeki adalah pasangan. Pertanyaannya, yang menjadikan suami kita menikah lebih dari satu itu siapa? Dirinya sendiri atau takdir Allah? Takdir Allah. Ya. Apakah ketika suami kita betul-betul ingin menikah lagi, kemudian Allah tidak takdirkan, bisa tidak? Tidak bisa. Maka siapa yang betul-betul ingin ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menyelami hadis ini. Ya. Karena sejatinya pasangan itu adalah rezeki, dan rezeki adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya raya gitu ya, tapi dia tidak nikah-nikah, cuma satu istrinya. Tapi ada orang yang mohon maaf ekonominya rendah, namun istrinya lebih dari satu. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan merasa bahwasanya ketika kita memiliki suami, memiliki istri lebih dari satu itu hina, tidak ada. Itu merupakan kemuliaan. Ana ulangi, itu merupakan kemuliaan. Kenapa? Kata Nabi SAW, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak istrinya. Ya. Kata Nabi SAW, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak istrinya. Aksaruha nisaan, yang paling banyak memiliki istri. Dan Nabi SAW adalah yang paling banyak memiliki istri. Nabi SAW memiliki 11 istri. Bahkan beliau memiliki, kalau tidak salah, ada 3 budak. Ada 3 budak. Yang paling terkenal adalah Maria Kibtiyah, ya, budak beliau yang dengan itu beliau pergauli dan memiliki anak yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi SAW memiliki istri yang banyak. Ya, dan para akhwat sekalian, ini yang harus kita pahami. Dahulu sebelum datang Islam, itu seorang memang sudah tabiatnya seorang yang memiliki kekuatan, yang memiliki kelebihan rezeki untuk menikah lebih dari satu, itu sudah tabiatnya. Lihatlah para raja-raja, lihatlah pembesar daerah, pembesar adat gitu, istrinya banyak. Maka datang Islam untuk memuliakan wanita. Karena agama Islam mengetahui kadar kemampuan seorang laki-laki, maka diaturlah batas maksimal seorang laki-laki boleh menikah 4. Ini alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Kenapa jumlahnya 4? Karena 4 inilah seorang laki-laki maksimal bisa adil. Lebih dari 4 tidak bisa adil. Lebih dari 4 tidak bisa adil. Maka apabila kita dapati suami kita baru 2, insya Allah kita dukung agar dia adil. 4 saja bisa adil, apalagi cuman 2. Maka jangan ada rasa malu, jangan sampai ada rasa kecewa, jangan sampai ada rasa menolak syariat, na'udzubillah. Maka itu tidak boleh sampai ada rasa menolak syariat, merasa Allah tidak adil, subhanallah, jangan sampai. Karena Allah yang mensyariatkan tentang syariat ini tentu lebih tahu manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan satu syariat kecuali memiliki hikmah-hikmah kebaikan yang begitu banyak. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Namun sayangnya tidak semua orang mengetahuinya, dan beruntunglah bagi orang yang mengetahui hikmah-hikmah tersebut. Nah, kita lanjutkan ke hadis nomor 61. Al-muwafaqatu ala zawji haqqun kafalahu lakil Islam. Kata penulis di sini, ketahuilah bahwasanya Islam memberikan hak kepada para wanita untuk menentukan pasangan hidupnya. Subhanallah. Islam memberikan hak kepada seorang wanita untuk menentukan pasangan hidupnya atau memilih pasangan hidupnya. Nah, penulis membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamara. Janganlah kalian menikahi seorang atau menikahkan seorang janda sampai kalian meminta pendapatnya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'zana, dan tidak boleh atau janganlah kalian menikahkan gadis sampai kalian minta izin kepadanya. Kata Nabi SAW, jangan kalian atau tidaklah kalian menikahkan atau janganlah kalian menikahkan seorang janda sampai kalian
bertanya pendapatnya, dan janganlah menikahkan seorang gadis sampai kalian minta izin kepadanya. Ya. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa iznuha, bagaimana izin, ya, bagaimana tanda sepakat seorang gadis? Ya, kita tahu semua bahwasanya gadis itu lebih pemalu daripada janda. Ya, kenapa? Karena dia minim pengalaman, mungkin karena umurnya yang masih belia, berbeda dengan janda yang sudah ada pengalaman, mungkin umurnya lebih dewasa. Ya, bagaimana? Kata Nabi SAW, antaskuta, izinnya seorang gadis itu dengan dia tidak bicara, dengan dia diam berarti dia sepakat. Ketika dia ditanya gimana, mau nggak dengan fulan, ketika dia diam saja, hanya tersipu malu dan diam, tandanya itu dia setuju. Kalau dia tidak setuju mengatakan nanti aja Pak, nanti aja Bi, mau fokus belajar dulu, itu tanda dia tidak setuju. Tapi kalau dia katakan, dia nggak ngomong apa-apa, ditanya mau nikah, kemudian dia cuma diam saja, itu tanda dia sepakat. Itu tanda dia sepakat. Itu bedanya. Berbeda dengan janda, berbeda dengan janda. Maka dia diminta pendapat. Bagaimana pendapatmu tentang fulan dan fulan? Ya. Maka dia menjawab boleh. Ya. Dia menjawab nanti dulu. Dia menjawab enggak kalau dengan fulan gitu. Silakan boleh. Dan tidak boleh bagi wali memaksa. Tanpa meminta izin dipaksa, tidak boleh. Ada hadis, datanglah seorang wanita, seorang gadis datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu tentang hak seorang wanita. Apakah kami ini memiliki hak? Saya baru saja dinikahkan oleh bapak saya dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuan saya. Ya, kata Nabi SAW dengan makna tidaklah seorang wanita, yaitu seorang gadis, dinikahi sampai dia minta izin. Ya, maka kata Nabi SAW, apakah engkau minta untuk ditalak? Ya, kata dia tidak. Namun aku hanya ingin tahu apakah wanita itu memiliki hak atau tidak. Kata Nabi ada. Maka hendaklah seorang wali tidak boleh diktator, tidak boleh otoriter, harus bertanya kepada anak gadisnya. Kalau seandainya anak gadisnya tidak mau, maka diarahkan. Fulan itu baik, bapak sudah bermuamalah lama dengan dia, bapak tahu asal usulnya, dia sekolah di mana, bagaimana adab dan akhlaknya, bapak tahu. Ya, sangat rugi kalau kita tidak mengambil dia sebagai menantu, menjadikan kamu sebagai istrinya gitu ya. Dikasih pemahaman. Kalau sampai seandainya dia tidak mau, ya sudah, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka dalam faedah hadis ini diketahui bahwasanya peran wali bagi seorang wanita itu sangat penting. Maka ketika seorang wanita menikah dan qadarullah misalnya harus berpisah dengan suaminya, misalnya suaminya meninggal atau suaminya atau bercerai dengan suaminya gitu ya, maka dia kembali lagi dengan walinya. Siapa walinya? Ya, ayahandanya, bapak kandungnya, itulah menjadi walinya. Dan bapaknya kembali yang akan mengurusi anak tersebut, walaupun dia sudah punya anak, walaupun dia sudah janda, harus diurusi. Atau wali-walinya yang lain, sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya wali itu semuanya dari jalur ayah, tidak dianggap wali dari jalur ibu. Mungkin kepada pamannya, kalau sudah ada anaknya mungkin bertanya kepada anaknya yang sudah paham, yang sudah dewasa, begitu ya. Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting seorang janda, seorang wanita ketika ingin dinikahi harus ditanyai dulu, tidak boleh dipaksa. Ya, begitu juga para gadis juga harus diminta izin. Nah, ada beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, annal haya min fitratil mar'ah. Yang pertama adalah sifat malu merupakan fitrah yang Allah tetapkan bagi wanita. Sifat malu adalah fitrah yang Allah tetapkan bagi wanita. Wabil khusus wanita-wanita yang belum pernah ada hubungan dengan laki-laki. Itu tentu malunya jauh lebih besar. Ya. Maka sifat ini yang harus dijaga ibu-ibu, terutama bagi putri-putri kita. Jadi jaga ketika kita tahu putri kita sudah beranjak dewasa, sudah muncul tanda-tanda baligh yang sudah kita ketahui semua, tumbuh rambut-rambut di sekitar kemaluannya, ya mulai datang bulan, ada sesuatu yang bokongnya mulai membesar dan bagian dada yang membesar, maka
hendaklah kita tumbuhkan dan makin kita jaga anak kita, jangan sampai tidak ada rasa malu, mulai malu. Makanya Nabi SAW mengatakan, murru auladakum bis salati wa huwa ibna sab'in. Perintahkan anakmu untuk solat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukul dia kalau tidak mau solat. Wa huwa ibna sab'in, wa huwa ibna ashrin, kalau dia telah mencapai umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Terutama anak laki dan anak perempuan harus dipisahkan, tidak boleh lagi tidur sekamar, dipisahkan. Karena umur 10 tahun adalah umur yang sudah masuk dalam fase penyisihan atau fase perpindahan. Nah, terutama bagi para anak-anak gadis kita harus kita jaga, tidak boleh. Karena sifatnya memang wanita itu adalah pemalu. Maka kita tetapkan kepada anak-anak kita, terutama yang perempuan, apabila dia telah beranjak dewasa, jangan keluar rumah kecuali kecuali ada kebutuhan, ya. Atau bahkan kita tetapkan suatu yang mendesak. Kalau tidak mendesak, bisa nitip dengan adiknya, bisa nitip dengan kakaknya, atau bisa nitip dengan ayahnya tanpa perlu keluar, ya, tanpa perlu keluar. Ini yang harus dilatih. Karena hukum asal bagi seorang wanita itu tetap di rumah. Hukum asal bagi seorang wanita adalah tetap di rumahnya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah wanita-wanita itu diam di rumahnya, tidak keluar rumah. Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita itu diam di rumahnya, tidak keluar, ya, kecuali ada hajat, ada keperluan, dan dia harus izin kepada walinya. Yang kedua dari faedah hadis ini, anna syari'atal islamiyyata ra'at hayatal mar'ati fi ahkamil lati takhussuha. Syariat Islam betul-betul memperhatikan tentang seorang wanita, terutama rasa malu yang dia miliki. Maka tidak, ya, dalam agama kita tidak dipaksa seorang gadis itu untuk menjawab iya. Subhanallah, ya, diamnya saja udah tanda sepakat. Jadi jangan dipaksa, mau enggak, jangan. Itu dia malu. Itu dia malu. Itu wanita zaman dahulu. Dan kita berharap wanita yang seperti ini masih ada di zaman kita sekarang. Malu, subhanallah. Ya, rasa malu ini yang harus kita tumbuhkan. Sekarang banyak wanita nggak ada rasa malu, ya, joget-joget dia dilihat oleh ribuan bahkan jutaan mata, nggak ada rasa malu. Ini yang harus kita tumbuhkan, rasa malu, ya. Ibu-ibu sekalian, jangan berpikir bahwasanya anak gadis kita itu tidak main game online. Mereka main game online dan bisa jadi disaksikan oleh jutaan mata di sana. Ya, betapa banyak kami dapati, ya, awal terjadinya perkenalan antara laki-laki dan perempuan itu di game online. Ya, karena di game online itu ada fasilitas chatting. Ya. Saya juga baru tahu bahwasanya di game online itu ada chattingnya. Jadi bisa ngobrol, bisa tatap muka, ada video callnya. Itu saya baru tahu. Maka jangan hanya lagi main game terus kita diamkan. Bisa jadi gamenya itulah pelantara dia, menjadikan dia terjerumus dalam perkara yang nista, dalam perkara yang dapat menghilangkan rasa malunya. Maka kalau bisa, ya, dibatasi. Kalau mau main game, kasih game aja, game Tetris tuh, game pasang-pasang balok, cukup sudah. Atau game pasang-pasang puzzle, selesai. Jangan pernah kita izinkan anak kita untuk main game online. Karena kalau kita sudah izinkan anak kita main game online, kita tidak bisa batasi. Karena dunia luar, dunia online, dunia digital sekarang jauh lebih besar dari bayangan kita. Ya, maka tahan. Ya, kalau memang harus main game, ya, sebagai hiburan anak, ya, bukan saya menganjurkan untuk main game, tidak. Kalau seandainya sudah buntu kita, apalagi hiburan untuk anak kita, ya, karena setiap hari ngaji terus seperti itu, ya, kasih game-game yang mendidik. Beli puzzle, suruh pasang puzzle. Beli Lego, suruh bikin Lego, cukup, ya. Nabi SAW juga mengizinkan Aisyah Ummul Mukminin untuk bermain. Pernah Nabi SAW datang ke rumah dan mendapati Aisyah sedang main, ya. Nabi bertanya, apa itu wahai Aisyah? Oh, ini katanya kuda.
Ini adalah kuda. Kata para ulama salah satu faedahnya Aisyah itu main boneka, tapi bonekanya tidak berbentuk makhluk hidup katanya. Salah satu faedah nih ambil. Kenapa? Karena Nabi SAW bertanya apa itu? Artinya bentuknya tidak jelas. Ya maka dianggap saja itu seperti kuda gitu. Ya wallahu a'lam bissawab. Kemudian faedah yang ketiga, al-ayyim ya hiya sayyib, yang dimaksud dimintai pendapat tadi adalah yang sudah pernah menikah, yaitu janda. Wal bikru, adapun gadis, allati lam yatazawwaj, yaitu yang belum menikah, lam tatazawwaj, yang belum pernah menikah. Wa hadza yakni anal haya'a yakhtalifu bainal bikr was sayyib fi ba'dil masail. Ini menunjukkan bahwasanya dalam beberapa permasalahan wanita janda dan gadis itu berbeda tingkat malunya pada dalam beberapa perkara. Ya, bukan berarti janda tidak ada malunya, ngobrol dengan ikhwan tanpa malu, enggak, bukan. Dalam masalah diminta pendapat, kalau janda bisa berkomentar, kalau gadis maka dia biasanya hanya diam. Yang keempat, anna sukutal fatat fi halatil khidbah alamatur ridha. Ketika seorang wanita di khidbah dan dia gadis dan dia hanya diam, itu tanda dia setuju, ya. Apalagi indikator yang lain, wajahnya memerah gitu ya, kemudian dia nunduk-nunduk malu, mesem-mesem, itu tanda setuju, ya, itu tanda minta minggu depan langsung akad nikah. Yang kelima, anna min haqqil mar'ati ridha biman yataqaddam laha wa la tuzawwid bi ghairi ridaha. Salah satu hak seorang gadis dan seorang wanita secara umum adalah keridhoannya. Kalau dia tidak ridho, tidak boleh dinikahkan. Walaupun dengan orang yang kaya raya, walaupun dengan orang yang gelar S1, S2, S3, profesor, tidak boleh kalau dia tidak ridho. Nah, namun sebagai wali harus diketahui dulu kenapa nih sebabnya dia tidak ridho. Jangan-jangan dia backstreet. Backstreet itu apa, Bu? Back belakang, street jalan, di belakang jalan. Artinya dia telah membangun hubungan, cuman orang tuanya tidak tahu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka kepada ibu-ibu lebih peka dengan anak, ya. Ana sampaikan sebuah kisah yang menakjubkan menurut ana. Jadi ana dulu punya kenalan di Bogor, dia punya anak gadis, ya, kuliah, qadarullah kuliah di kota Bandung lah, sebut seperti itu. Maka dia kunjungi hampir tiap minggu. Maka ibunya mendapati di suatu minggu ketika datang ke sana, suatu ahad di waktu berkunjung ke sana, anaknya ini berbeda, ya, senyum-senyum sendiri gitu ya. Seperti bahagia sekali lah gitu, ya. Maka ibunya tahu, wah ini pasti kena virus ini. Virus apa kira-kira, Bu? Nah, virus cinta, ya. Kak ditanya, ya, awalnya nggak mau ngaku, ya, sampai akhirnya jujur, iya suka. Ya, apa yang telah dilakukan? Iya, ketemu, ngobrol, ya. Itulah apa namanya, ya, ta'aruf gitu. Ya. Maka sang bapak, sang ayah ketika mendengar itu, ya, dan memang ayahnya memang sangat semangat dalam menerapkan sunnah Nabi ini, langsung mengatakan, nikah kau atau berhenti kuliah. Langsung digitukan. Maka anaknya menangis, ya. Dikasih pilihan nikah atau berhenti, ya bingung lah. Ya kalau tidak salah baru semester 3 atau semester 4. Maka dijelaskan sama bapaknya, kalau bapak membiarkan kamu seperti ini, bapak tidak bisa kawal, karena bapak jauh ini rumahnya di Bogor dan di Bandung. Lebih baik kamu berhenti daripada terjerumus dalam perkara yang haram. Tapi kalau kamu mau tetap kuliah, nikah, karena ini sudah ada virusnya. Ya, virus ini tidak bisa mati, dikasih antibiotik pun tidak mati. Maka obatnya adalah fasilitasi. Bagaimana fasilitasnya? Menikah. Kata Nabi SAW, lam yura al-mutahabbaini mislun nikah. Tidak ada pelampiasan untuk menunjukkan rasa cinta kecuali nikah. Gimana cara melampiaskan nikah? Sepasang sejoli, ya. Kalau dulu disebut Romeo and Juliet, bagaimana cara menggabungkan dua orang ini? Ya, nikah, tidak ada cara lain. Ya, kalau dia tidak menikah haram dia. Ya. Maka akhirnya dengan berat hati anaknya memilih untuk menikah. Iyalah kalau begitu daripada putus kuliah, nikah. Panggil, mana calonmu itu, datang ke sini. Pas datang, ya awalnya tidak mau. Kita baru ngobrol saja langsung disuruh datang. Ya bapak mau nemu, akhirnya datang.
Pasti datang langsung diancam, kamu serius nggak dengan anak saya? Serius. Kalau serius nikahi dia. Pas saya belum ngapa-ngapain, karena belum ngapa-ngapain itu kamu nikahi. Kalau sudah ngapa-ngapain itu namanya MBA, ya, married by accident. Bukan, saya tidak mengharapkan itu zina. Saya ingin kamu nikahi dia sebelum kamu sentuh dia, gitu. Nah, kamu serius nggak? Ya, telepon dulu bapakmu. Akhirnya ditelepon, ya, akhirnya sepakat menikah. Maka ketika wisuda, ya, suami istri ini wisudanya sambil ngendong anaknya, ya. Dan sekarang subhanallah, suami istri ini telah dikaruniai 2 orang anak dan suaminya melanjutkan pendidikannya di S3, S2, lanjut S3 di Saudi Arabia. Jadi diberkahi. Maka di sini seorang wali, apalagi seorang ibu, peka. Jangan CCDT, ya, cak-cak tak tahu, jangan. Ya, harus peka. Kalau anak kita sudah senyum-senyum sendiri, mesem-mesem sendiri, ya, ketawa-ketawa sendiri, ya, jam 10 belum tidur, ya, cahaya HP-nya masih nyala, harus kita dekati, harus kita ajak ngobrol. Ya. Kemudian yang kelima, anna min haqqil bar'atir ridha, yang keenam, ya, tadi sudah, ya. Yang keenam, anna ta'bir bil muwafaqati indal bikr qad yu'khaz inda iskali ghairi nutqin sari. Yang dimaksud dengan seorang wanita setujunya diam itu kalau seorang wanita nggak ngomong, tapi ada seorang gadis yang berani ngomong, insya Allah bu, saya siap, ya, itu izinnya sudah selesai, jelas, gitu, ya. Atau dia ngomong, saya tidak mau bu, nah, itu juga jelas, ya. Jadi bukan berarti dia tidak diam berarti tidak setuju. Kalau dia bilang ngomong dan setuju berarti itu tanda dia setuju. Dan yang ketujuh, annan nikah la yakunu illa biwaliyin. Nikah itu tidak terjadi, tidak sah kecuali dengan wali. Dan wali tidak bisa dibuat-buat, ibu-ibu sekalian, ya. Tidak bisa wali dibuat-buat, ya. Kita tahu bahwasanya bapak kita tidak setuju, datanglah kita ke KUA. KUA-nya bukan pula KUA yang resmi, ya. Ngaku mantan KUA misal, ngaku mantan penghulu, datang, Pak, jadilah wali bagiku. Oh siap. Kalau didatang seperti itu, penghulunya bilang wani piro, gitu kan. Nah, ini tidak boleh, tidak sah, dan nikahnya haram, ya. Nikahnya haram, itu zina, bahkan itu ainuz zina, tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan pernikahan tanpa wali. Tapi gimana, bapaknya meninggal, kakeknya sudah tidak ada, pamannya tidak ada, anaknya tidak ada, cucunya tidak ada semua. Setelah dicari walinya tidak ada, maka di negara kita Indonesia difasilitasi, ya. Dan fasilitasnya adalah mengadu ke kantor urusan agama, bukan personal, ya, ibu-ibu sekalian, datang ke kantor urusan agama. Nanti dibuat berkasnya, diisi formulirnya, ada N1, N2, N3, N4 sampai N12 kalau tidak salah, diisi itu. Bagi yang tidak punya wali, nanti ada sidang isbat, penetapan wali hakim. Itu nanti ada SK-nya, surat keputusannya dari Kementerian Negeri Agama, keluar untuk kepala KUA menjadi wali hakim resmi. Ada tanda tangannya, ada cap negaranya, baru dia boleh menikah. Tapi kalau tidak ada cap negaranya, tidak ada tanda tangan KUA, dan dia mengaku wali hakim, maka itu bukan wali hakim, ya. Kecuali dia tidak tinggal di Indonesia, carilah negara lain, mungkin begitu tata cara aturannya. Kita ini ada negara, ada pemerintah, dan kita taat dengan pemerintah, kita ikut aturannya. Dan ustadz saya misalnya diminta, ustadz jadi wali, tidak bisa. Saya hanya bisa menjadi wali bagi yang ada di bawah tanggungan saya. Anak saya bisa, cucu saya nanti bisa, siapa lagi, ya, saudari saya bisa. Tapi kalau bukan yang menjadi wali saya tidak bisa, ya. Ini tidak bisa. Apalagi sekarang hanya modal materai, ya. Saya telah sepakat dia menjadi wali saya. Ustaznya juga mengatakan saya juga sepakat jadi walinya. Tidak bisa, ya. Dari jalur mana bisa jadi wali? Tidak bisa. Harus dengan sidang dan harus dengan ketetapan dari pemerintah sebagai waliul amr, sebagai pemimpin tertinggi di negara ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh. Lanjut kita hadis ke-62. An Sauban, dari seorang sahabat Sauban radhiyallahu anhu,
Qala lamma nazalat, ketika turun firman Allah di dalam surat At-Taubah 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, sampai habis. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 34, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Qala, maka Sauban mengatakan, kunna ma'an nabi, dahulu kami pernah duduk bersama Nabi, fi ba'di asfarihi, dalam perjalanan safarnya. Faqal, maka sebagian sahabat Nabi pun bertanya, unzila fiz zahabi wal fidda ma unzil, ya telah turun tentang emas dan perak ayat yang telah turun menjelaskan tentang emas dan perak. Artinya apa? Emas dan perak ini merupakan barang simpanan, ya. Kalau kita katakan tabungan, ya, ini tabungan, emas dan perak ini tabungan, ya, dan tabungan yang nilainya tetap, tidak kena inflasi. Jadi kalau ibu-ibu sekalian punya emas, dari zaman dulu sampai sekarang itu nilainya tetap, tidak berubah. Ya, kalau mau lihat contoh hadis Nabi SAW dahulu membeli kambing dengan 2 ekor dengan 2 dinar. Nabi SAW membeli kambing dengan 2 dinar. Kemudian ada sahabat yang membelikannya kambing dengan dan mampu membeli 1 dinar. Ya, jadi Nabi SAW memberikan 2 dinar. Kemudian sahabat tersebut membeli dengan 2 dinar itu dapat 2 kambing. 1 kambingnya dijual dapat 2 dinar, dan 1 kambing dibawa kepada Nabi SAW. Jadi uangnya utuh, tetap dapat kambing. Intinya kambing itu 2 dinar, harganya begitu. Maka kalau kita hitung sekarang 1 dinar itu 4,24 gram, 4,25 gram, ya 4/4 gram. Kalau seandainya 1 gramnya sekarang harganya 900.000 atau 800.000, maka kambing yang dibeli oleh sahabat Nabi SAW itu ukurannya besar, ya. Kambing dengan harga 3 juta sampai 6 juta, gitu ya. Dan sekarang harga kambing memang segitu. Kambingnya 3 juta, yang normal besarnya 3 jutaan. Seperti kurban kemarin di Al-Madinah 3 jutaan, di Anwar juga 3 jutaan ya Kak. 3 juta gitu ya. Itu normal. Artinya apa? Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang harga kambing tetap 1 dinar, ya. Harga kambing tetap 1 dinar. Nah, maka kata sahabat Nabi SAW, telah turun tentang emas dan perak sebagaimana yang telah turun. Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhizuhu. Ya Rasulullah, sejatinya harta apa yang terbaik yang dapat kami simpan? Harta apa yang terbaik yang dapat kami simpan? Dahulu kami ingin menyimpan emas dan perak, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyimpan emas dan perak. Dalam firman-Nya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menunaikan haknya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih. Maka para sahabat pun takut, ya, takut menyimpan, lupa menunaikan haknya. Sudah mengumpulkan emas 30 kilo, tiap tahun lupa zakat, akhirnya itu menjadi azab bagi dia. Maka para sahabat mengatakan, nyimpan emas dan perak resiko. Jadi apa? Simpanan apa ya Rasulullah yang terbaik? Faqal, maka Nabi SAW pun berkata, afdaluhu, yang paling baik yang engkau jadikan simpanan, lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Wa zaujatun mu'minatun, dan seorang istri yang beriman, tu'inuhu ala imanihi, yang membantu meningkatkan keimanan suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan simpanan terbaik bagi seseorang, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang selalu menolong agar meningkatnya iman. Ya, istri yang selalu menolong suami untuk meningkatkan keimanannya. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, Nabi SAW mengatakan ibu-ibu, para istri merupakan simpanan terbaik, harta terbaik, ya.